Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Septirawan dengan NPM E1D023053. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemasaran produk pertanian dengan judul jurnal yaitu The Impact of Mixed Marketing Strategies on the Sales of Agricultural Product, Case Study in Johor, Malaysia. Untuk yang pertama yaitu latar belakang dan tujuan. Pada latar belakang ini, yaitu sektor pertanian atau tulang punggung ketahanan pangan seringkali menghadapi profitabilitas rendah karena strategi pemasaran yang lemah. Untuk pada jurnal ini meneliti bagaimana model 7P marketing mix diterapkan pada produk pertanian yang musiman dan mudah rusak, khususnya di Johor, Malaysia pasca pandemi COVID-19. Untuk tujuannya sendiri yaitu yang pertama, mengidentifikasi pengaruh variabel 7P terhadap volume penjualan produk pertanian. Yang kedua yaitu menentukan strategi 7P yang paling berpengaruh signifikan terhadap penjualan. Yang ketiga yaitu memberikan panduan strategis bagi penjual dan lembaga terkait di era digital pasca pandemi. Yang selanjutnya adalah metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan analisis regresi linear berganda. Data dikumpulkan pada tahun 2022 dengan 150 pengecer produk pertanian di Johor, Malaysia menggunakan kuesioner tertutup. Yang selanjutnya yaitu 7P Marketing Mix. Untuk model regresi menunjukkan korelasi sangat kuat yaitu 0,916 antara 7P dan penjual. Artinya 82,8% variasi penjualan dijelaskan oleh variabel 7P. Yaitu pertama ada promosi, proses, harga, produk, dan bukti fisik. Selanjutnya yaitu struktur pasar dan aktor pemasaran. Untuk struktur pasarnya sendiri, pasar produk pertanian di Johor adalah persaingan monopolistik dengan banyak pengecer yang menjual produk terdiferensiasi. Diferensiasi produk memungkinkan penetapan harga premium menjadi promosi dan produk yang sangat krusial. Aktor pemasarannya sendiri yaitu ada petani, pengecer, konsumen akhir, dan platform digital. Di mana petaninya sendiri yaitu sebagai penghasil komoditas serta keterbatasan kontrol harga. Untuk pengecer yaitu sebagai perantara utama dan bertanggung jawab atas promosi dan layanan. Untuk konsumen akhir yaitu sebagai pembeli langsung serta preferensi bergeser ke online. Untuk platform digitalnya sendiri yaitu ada Shopee dan TikTok. Ya, seperti yang kita tahu TikTok sekarang memiliki TikTok Shop dan media sosial ini menjadi tempat pemasaran yang relevan untuk pasca pandemi. Selanjutnya yaitu saluran pemasaran dan alur distribusi. Untuk saluran distribusinya itu ada 3. Yang pertama yaitu saluran langsung, di mana di sini petani langsung menyalurkan ke konsumen akhir atau petani yang langsung menjual. Dan selanjutnya itu saluran kedua, satu perantara. Dari petani, pengecer, lalu ke konsumen akhir. Untuk yang ketiga yaitu saluran digital atau hybrid. Pada kesempatan yang saluran ketiga ini, biasanya petani atau pengecer memberi ke platform digital, lalu platform digitalnya memberi ke konsumen atau menjual ke konsumen. Untuk slide selanjutnya yaitu fungsi pemasaran yang dominan. Untuk yang pertama adalah fungsi fisik. Di bagian ini adanya pengolahan, penyimpanan, dan transportasi. Mendukung juga bukti fisik yaitu seperti kemasan, serta proses efisiensi rantai pasok. Yang kedua yaitu fungsi pertukaran, di mana adanya transfer nilai ekonomi, yaitu komunikasi, harga, dan produk. Yang ketiga yaitu fungsi fasilitatif, untuk memperlancar pertukaran seperti proses dan bukti fisik, yang dimana bukti fisiknya itu kemasan yang profesional, serta juga ada website yang kredibel. Untuk studi kasusnya itu saya memilih ubi ungu. Kenapa? Karena di desa saya ini ada beberapa petani yang menanam dan menjual ubi ungu tersebut. Di mana untuk kondisi produksi ubi ungu di sini itu untuk produktivitasnya 5 hingga 6 ton per hektar. Harga jualnya sendiri untuk sekarang yaitu 2.500 hingga 3.000 per kilo. Ya, harga itu juga ditentukan oleh pengepul. Yang ketiga yaitu margin bersih untuk petaninya sendiri sangat tipis yaitu hanya 15 hingga 20%. Untuk kondisi pemasarannya saat ini 80% penjualan melalui tengkulak. Yang kedua yaitu promosi hampir tidak ada, hanya mengandalkan promosi dari mulut ke mulut. Untuk kasus UMKM-nya saya memilih kasus dapur ungu. Kenapa saya memilih untuk UMKM dapur ungu? Karena mereka biasanya mengambil bahan baku langsung dari petani di lereng gunung, di lereng gunung Penanggungan atau Welirang, yaitu wilayah Mojokerto.
Untuk lokasinya, untuk hulu yaitu lahan pertanian itu dari Mojokerto dan Malang. Untuk hilirnya berpusat di daerah perkotaan seperti Mojokerto Kota atau Surabaya. Untuk memudahkan akses ke pasar digital yaitu seperti Instagram atau Shopee. UMKM Dapur Ungu ini merupakan salah satu contoh usaha kreatif di Indonesia yang berhasil memaksimalkan potensi pangan lokal, khususnya ubi ungu, menjadikan produk bernilai tambah tinggi. Usaha ini biasanya bergerak di bidang kuliner dengan produk turunan seperti bakpao ubi, keripik, brownies, serta minuman yang berbasis ubi ungu. Untuk inti dari bisnis ini adalah hilirisasi komoditas pertanian untuk mengangkat citra ubi ungu dari makanan desa menjadi cemilan kekinian. Untuk alur rantai pasoknya yaitu ada petani ke pengepul, pengepul ke distributor, distributor ke UMKM Dapur Ungu, dapur UMKM ubi ungu itu ke reseller atau retailer, dan dari reseller itu langsung ke konsumen. UMKM Dapur Ungu ini memiliki omset yang naik 40% setelah pakai Instagram dan Shopee. Untuk hambatan utamanya sendiri yaitu pertama akses modal yang terbatas, yang kedua literasi digital rendah pada petani yang tua, yang keempat rantai pasok panjang seperti yang saya jelaskan sebelumnya, dan yang terakhir yaitu harga fluktuatif ekstrim. Slide selanjutnya yaitu rekomendasi strategis. Untuk manajerial, digital marketing dan branding berbasis koperasi, promosi ini adalah faktor paling berpengaruh. Koperasi tani dapat membuat akun media sosial bersama, mengembangkan produk terdiferensiasi, membangun merek lokal, dan melatih petani dalam e-commerce. Selanjutnya itu kebijakan atau short supply chain dan HPP, di mana pemerintah perlu menetapkan harga pokok pembelian yaitu HPP minimal 4.000 per kilo untuk ubi ungu. Mengembangkan agri marketplace digital resmi berbasis BUMDes atau BUMDes untuk mempersingkat rantai pasok dan subsidi promosi digital. Untuk yang terakhir yaitu kesimpulan, analisis ini menunjukkan bahwa promosi adalah pengungkit penjualan terkuat dalam pemasaran produk pertanian. Digitalisasi telah mengubah landscape pasar, menjadikan platform digital sangat penting. Yang dimana pertama, promosi kunci utama yang menciptakan nilai tidak cukup. Nilai tersebut harus aktif dikomunikasikan. Yang kedua yaitu transformasi digital. Digitalisasi mendisintermediasi saluran fisik seperti e-commerce, digital agri marketplace harus segera dibangun di Indonesia. Yang ketiga yaitu tantangan struktural Indonesia. Ketidaksetaraan posisi tawar petani versus tengkulak memerlukan perbaikan struktur kelembagaan dan rantai pasok. Yang terakhir yaitu rekomendasi komplementer, program digital marketing berbasis koperasi dan kebijakan HPP plus short supply chain harus berjalan simultan. Baiklah, sekian presentasi dari saya sendiri. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.